Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita awali dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Nuryadin, kelas 10 dari Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Materi kedua dari terjemahan jilid 8, dan sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya, merupakan 3 skill dari surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Dan kali ini saya akan menjelaskan intisari dari surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84 diawali dengan kedurhakaan Bani Israel akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, berkata yang baik, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Surah Al-Baqarah disebutkan di sini diawali dengan kedurhakaan Bani Israel akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83, la ta'budna illallah, berbuat baik kepada orang tua, bil walidaini ihsana, kerabat, anak yatim dan orang miskin, wadil qurba wal yatam wal masakin, berkata yang baik, wa qulu linnasi husna, berkata yang baik kepada manusia, menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 84 mengandung ikrar dan persaksian Bani Israel untuk tidak membunuh dan mengusir sesama mereka. Tidak membunuh dan mengusir sesama mereka terdapat dalam kalimat la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84 mengajarkan kita agar menjaga interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat, dan menjaga interaksi dengan sesama lewat perbuatan dan ucapan yang baik. Lafal ihsan ini bermakna memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya kepada kita. Makna ini lebih tinggi dari makna adil. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada orang tua setelah mengabdi kepadanya. Setelah itu dilanjutkan ihsan kepada sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin. Begitulah prioritas bakti dan pengabdian yang harus dilakukan. Maksud berkata baik ayat 83 di atas adalah berkata jujur, lemah lembut dan secukupnya. Di antara ucapan yang baik menurut Imam Sufyan As-Sawri adalah ucapan yang mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat mungkar. Di antara butir perjanjian yang harus dilakukan Bani Israel adalah larangan membunuh tanpa hak dan mengusir saudara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bangsa Yahudi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa leluhur mereka dahulu berikrar dan memenuhi perjanjian ini, sedangkan mereka yang mendengar ayat Al-Qur'an ini menyaksikan bahwa perjanjian itu memang pernah dilakukan oleh leluhur mereka. Kisah Abi Utsman meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun mengenai diriku. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran surah Luqman ayat 15. Saat berkata, aku dulu sangat berbakti kepada ibuku ketika aku memeluk Islam. Ibuku berkata, wahai Sa'ad, agama apa ini yang baru kamu peluk? Sumpah kamu harus meninggalkan agama ini atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Ibuku sangat benci aku memeluk Islam dan menjadi bingung hingga bersikap seperti ini. Kondisi ibuku ini membuat orang memanggilku, wahai orang yang tega membunuh ibunya sendiri. Aku lantas datang kepada ibu dan menyampaikan, ibu, jangan engkau lakukan itu, tidak makan dan minum. Aku tidak meninggalkan agamaku bukan karena alasan kecil. Ibuku tetap tidak mau makan dan minum sehari semalam. Sampai esok hari masih bertahan dan dia mulai merasa payah. Kemudian aku katakan kepadanya, ibu, engkau tahu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan aku memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu demi satu dariku, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Ibu mau makan atau tidak, itu terserah ibu. Saat ibu menyaksikan ucapanku ini, dia baru mau makan. Kisah ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua dengan menaati perintahnya hukumnya wajib, kecuali jika orang tua memerintahkan yang tidak baik atau maksiat. Oleh karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayya nakhtim darusana bi qiraatil hamdana walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.